Saya tentu saja sangat menyarankan bahwa kalau kita melakukan alternatif terapi, Mhm. ya kita perlu juga untuk berkonsultasi dengan pihak medis, yaitu dokter. Kalau diibaratkan dengan sakit kepala tadi, Mhm. ada waktunya di mana itu bisa berkurang dan bahkan hilang saat itu dengan obat bebas. Mhm. Ada juga yang harus Ya, sampai ke dokter nih. Nah, kalau itu betul. dikaitkan dengan yang self healing ini, sampai pada tahap apa ini bisa dilakukan self healing dan kapan harus menemui pihak ketiga atau pakarnya Oke. begitu. Ya, saya tentu saja sangat menyarankan bahwa kalau kita melakukan alternatif terapi, Mhm. ya kita perlu juga untuk berkonsultasi dengan pihak medis, yaitu dokter. Saya bukan seorang yang kemudian ketemu saya, terus saya akan bilang jangan ketemu psikiatri, jangan ketemu psikolog, jangan Mhm. ketemu Mhm. dokter. No, dua kaki ini harus jalan bersamaan sehingga kita bisa mendengar opini dari dua sisi. Ya. Zaman sekarang, Mas Daniel, banyak dokter-dokter yang juga mendalami ilmu hipnosis. Mhm. Ya, jadi keterampilan hipnosis ini juga sekarang sudah dipelajari oleh banyak teman-teman dokter, teman-teman psikolog, teman-teman psikiatri. Jadi sejalan dengan itu, kalau memang apa yang kita rasakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan hasil penunjang laboratorium darah, urin, kemudian toraks, CT scan dan lain sebagainya, hal itu akan diarahkan bahwa apa yang terjadi pada diri kita adalah psikosomatis. Psikosomatis adalah sebuah gejala yang muncul karena sesuatu yang kita yakini. Mhm. Jadi misalnya gini, aduh saya ini sakit jantung nih, dada saya sakit karena sakit jantung. Yang ada adalah nyeri di dada, tapi tidak ada sakit jantung. Ya. Bisa begitu ya, tapi untuk memastikan itu saya garis bawahi dan saya bold pernyataan saya, pastikan terlebih dahulu dengan sebuah pemeriksaan yang didampingi oleh ahlinya, yaitu dokter dan alat-alat penunjang medis di rumah sakit. Kenapa saya bilang di rumah sakit? Karena banyak juga klinik-klinik alternatif yang ada alat untuk pemeriksaan kolesterol misalnya. Mhm. Mhm. Tapi saya tidak menyarankan ini sebagai acuan. Kenapa? Karena mesinnya berbeda. Kalau kita datang ke rumah sakit atau kita datang ke sebuah laboratorium besar, tentu saja sekali lagi karena kita tidak di-endorse, jadi saya tidak boleh menyebutkan namanya. Ya. Tapi mesin mereka itu ada ketentuan untuk dikalibrasi setiap 3 sampai 6 bulan sekali. Sehingga hasilnya akurat. Oke. Ya, 90 sampai 99 akurat. Gitu Mas Daniel. Baiklah.